Sumping di channel Bidan Meme. Hari ini aku mau ngebahas tentang penggunaan kontrasepsi darurat. Udah pada tahu belum apa itu kontrasepsi darurat? Pasti belum tahu, udah tahu ya. Jadi yang dinamakan kontrasepsi darurat adalah buah-buah pil yang berisi levonorgestrel 0,75 mg. Fungsinya itu buat apa sih? Fungsinya adalah mengentalkan lendir serviks atau lendir rahim supaya sperma tersebut tidak mencapai ke tuba falopi. Apa, Dek? Mohon maaf ya. Apa? Nyanyi. Tadi udah nyanyi? Nggak mau. Mohon maaf, tadi videonya terjeda dulu ya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, yuk like dulu dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Jadi kita lanjutkan lagi ya. Siapa sih yang boleh pakai kontrasepsi darurat ini? Yang jelas yang pertama adalah wanita usia subur, yaitu usia 20 sampai 35 tahun termasuk usia subur. Kenapa sih harus pakai kontrasepsi darurat ini? Ya, seperti yang kita tahu, banyak terjadi kehamilan tidak diinginkan akibat dari pertama, kegagalan KB, kedua, lupa pakai KB, dan yang ketiga adalah biasanya korban pemerkosaan. Nanti tiga-tiganya akan aku bahas ya. Nah, yang biasanya lupa nih, lupa-lupa pakai pil KB atau lupa-lupa pakai pengaman, ada baiknya pakai KB yang jangka panjang. Jangan terus-terusan mentang-mentang ada kontrasepsi darurat, udahlah ada pil kontrasepsi darurat, jadi tinggal pakai aja kalau lupa. Nggak bisa kayak gitu ya. Jadi diharapkan penggunaan kontrasepsi darurat ini ya memang pada kondisi yang benar-benar darurat. Iklan dulu. Oke, kita lanjutkan. Kontrasepsi darurat ini kayak gimana sih obatnya? Nah, kayak gini ya obatnya. Tuh. Aduh, silau ya. Berisi 2 pil ya. Tuh. Nah, ini salah satu mereknya. Kelihatan nggak sih? Atau buram ya? Nah, ya ini merek andalan. Jadi kedua pil ini isinya adalah levonorgestrel 0,75 mg yang berfungsi untuk mengenalkan lendir serviks. Jadi kalau misalnya ada satu kasus, misalnya seorang perempuan sudah menikah dan dia tidak ber-KB karena suaminya tinggalnya misalnya nih ya, tinggal di luar kota atau misalnya tinggal di luar negeri, terus tiba-tiba nih pulang suaminya nggak ada prepare sama sekali untuk ber-KB dan telah melakukan hubungan seksual, maka bisa dicegah dengan pil ini untuk mencegah kehamilan, kecuali kalau memang berencana untuk hamil ya. Nah, bisa dicegah dengan pil ini. Paling cepat pil ini diminum 12 jam setelah berhubungan seksual, dan paling lambat itu adalah 72 jam setelah berhubungan seksual gitu. Jadi kalau misalnya darurat nih ya udah pakai aja, tapi penggunaan obat ini nggak bisa terus-terusan dipakai gitu karena kan ada efek sampingnya. Terus yang kedua nih, yang memang dia sudah ber-KB, misalnya dia biasa pakai pil KB, cuman dia lupa minum. Dia minum terakhir hari Sabtu, ingat-ingat itu hari Senin, sedangkan hari Minggunya misalnya dia sudah berhubungan seksual. Nah, bisa menggunakan kontrasepsi ini. Jadi jangan sampai yang sudah-sudah ya, karena memang tidak tahu, karena memang kurang edukasi tentang kontrasepsi darurat ini, sekali minum pil KB-nya 5 tablet. Karena dia pikir, aduh telat nih,
harusnya diminum hari Sabtu sore gitu kan, tapi aku lupa gitu. Jadi dia ingat-ingat hari Senin, dia langsung minum 5 tablet sekaligus karena dia saking takutnya terjadi kehamilan. Padahal hal tersebut bisa dicegah sebetulnya ya. Jadi nggak adalah istilahnya nanti kebobolan karena sebetulnya kehamilan itu nggak ada yang kebobolan ya, antara dua, yaitu karena berhubungan seksual yang aktif atau yang keduanya sudah kehendak Tuhan. Kalau misalnya ada nih yang udah ber-KB, disuntik, IUD, pakai implan, tetapi tetap hamil, ya berarti yang 1%-nya itu kuasa Tuhan. Ke papa? Nah, yang ketiga sebenarnya sangat-sangat jarang dibahas, yaitu KB ini boleh dipakai oleh korban pemerkosaan. Oke, skip lagi ya, maklum bayi aku belum tidur, jadi ya masih bolak-balik, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan aja. Nah, yang aku bahas tadi apa? Ya, korban pemerkosaan ya. Jadi sebenarnya gitu, kehamilan yang tidak diinginkan ini bisa dicegah andaikan korban tersebut mau speak up, minimalnya dia mendatangi dokter atau mendatangi bidan. Memang sulitnya karena apa? Karena stigma masyarakat sendiri. Jadi korban akan merasa takut untuk meminta bantuan, untuk melapor karena stigma masyarakat. Kenapa perempuan yang diperkosa tetapi perempuan juga yang disalahkan? Ya kan? Ayo ngaku. Siapa yang nggak pernah menghakimi dengan dalih, dengan kata ya salah siapa pakai bajunya kayak gitu. Nah, siapa yang suka ngomong kayak gitu? Nah, justru itulah kenapa harusnya kita, terutama tenaga kesehatan, memberikan support. Sudah mah anak tersebut jadi korban pemerkosaan, datang ke kita, misalnya, Bu, saya kena musibah, dia menceritakan kronologinya, lalu kita ya gimana ya, nggak tahu nih, harus lapor polisi dulu. Jangan kayak gitu dulu, sebelum terlambat sebetulnya ya. Kita kasih dulu deh pil ini ya. Pil ini tuh sebenarnya kan sangat berguna, pil ini tuh sangat bermanfaat untuk kondisi seperti itu. Ya bayangkan aja, sudah sama dia jadi korban, bagaimana psikologisnya harus mengandung bayi yang sebenarnya dia nggak mau, ya nggak? Nah, yang jadi korban siapa? Bukan cuman perempuan itu sendiri, nanti anaknya yang dilahirkan pun akan menjadi korban. Korban apa? Psikologis dari ibunya ya. Makanya siapapun yang menonton video ini, andaikan suatu kemalangan atau suatu musibah terjadi terhadap kalian, terhadap keluarga kalian, atau bahkan teman kalian, tolong untuk disupport, minimalnya untuk mendatangi kami para bidan atau bisa ke dokter kandungan. Jangan sampai nanti terjadi kehamilan yang berdampaknya akan jangka panjang. Bukan berarti Bu Bidan nganjurin buat selalu pakai pil ini, enggak, tapi untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan. Kehamilan tidak diinginkan itu sangat beresiko, baik bagi kesehatan ibunya, kesehatan janinnya, ataupun keduanya. Makanya itu sebelum terjadi kehamilan seharusnya bisa dicegah dengan ini. Ini nggak sama dengan obat untuk menggugurkan kandungan. Jadi kalau misalnya ada yang bilang pil aborsi sama dengan KB darurat, nggak bisa. Kalau misalnya sudah terjadi kehamilan ya nggak bisa pakai pil ini. Ya sudah, kalau sudah terjadi kehamilan gitu, tapi ini diminum sebelum terjadi kehamilan. Nah, tadi kan sudah dibahas ya tentang kegunaan dari KB darurat ini. Nah, sekarang kita bahas tentang efek sampingnya. Bu Bidan, ada efek sampingnya nggak sih minum obat ini? Tentu ada. Tiap obat itu pasti ada efek sampingnya.
Cuman tidak semua orang merasakan efek samping tersebut. Tapi kalau misalnya ada yang merasakan efek samping tersebut, itu adalah normal dan akan kembali seperti semula ya. Yang pertama, siklus haid menjadi tidak teratur. Yang pertama itu ya. Misalnya nih, Bu Bidan, saya setelah minum KB pil darurat, haidnya jadi setiap minggu itu ada keluar, entah itu lamanya 3 hari, entah itu lamanya 2 hari, atau dalam sebulan itu full perdarahan. Nah itu berarti memang terganggu hormonnya dan membutuhkan obat untuk menghentikan perdarahan. Kebayang nggak keluar darah terus menerus selama sebulan, apa nggak bikin anemia gitu kan? Makanya butuh penanganan lebih lanjut. Jadi kalau misalnya ada apa ya, ada keluhan atau ada misalnya kita habis menggunakan KB nih ya, ada keluhan, jangan curhat di sosmed atau nanya ke orang lain, tapi tanyakanlah sama bidan yang menangani. Minimalnya dia tahu riwayatnya kita, dia tahu riwayat KB kita, dia akan tahu tindakan apa yang harus diambil, misalnya pengobatannya seperti apa gitu. Jadi jangan ada istilah malas datang ke tempat bidannya lagi karena jauh, atau malas nggak ada waktu jadi nanya di sosmed aja. Jangan, justru kalau misalnya nanya di sosmed itu malah makin insecure, karena tidak semua orang punya kompetensi yang sama seperti bidan atau dokter. Misalnya nanya sama orang awam yang memang bukan di ranah kebidanan, nanya, tuh gimana ya, aku perdarahan terus nih, habis pakai ini, yang ada jawabannya, ih hati-hati nanti kena ini. Nah justru kan itu nanti menambah beban pikiran. Jadi ada baiknya kalau misalnya kita mau konsultasi sama bidan, minta aja nomornya, nggak apa-apa, tanyakan. Kalau memang kita pasiennya, kalau misalnya bukan pasiennya ya mungkin agak segan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pasiennya, jangan segan-segan untuk nanya. Kalau ada keluhan apapun tanyakanlah gitu ya. Jadi jangan sampai nanya ke yang nggak tahu atau nanya ke bidan lain yang nggak menangani kita, ya susah gitu. Pasti ujung-ujungnya harus datang ke tempat bidan yang semula itu. Gimana? Sudah jelas belum penjelasannya tentang KB darurat? Ya, jadi untuk istilah kebobolan udah nggak ada lagi, karena sebenarnya udah ada KB darurat. Terkecuali kalau misalnya Tuhan sudah berkehendak, seperti yang tadi saya bilang nih, sudah KB dengan cara implan, dengan cara IUD, karena KB itu akurasinya 99%. Nah yang 1% itu kegagalannya, entah kegagalannya itu karena memang terlalu subur, entah itu karena memang kalau untuk kasus IUD misalnya IUD-nya bergeser, atau untuk kasus pil misalnya lupa minum pil dan nggak menggunakan pil KB darurat ini, maka terjadi kehamilan tersebut. Nah gitu ya. Jadi untuk ibu-ibu nih, untuk yang masih aktif secara seksual, tolong dijaga. Ya sebenarnya mau beranak berapapun itu adalah hak setiap orang. Tetapi sebagai perempuan, kita itu harus mencintai diri kita sendiri. Kita harus menyayangi badan kita sendiri. Jangan sampai baru 1 tahun melahirkan sudah hamil lagi, apalagi dengan riwayat kehamilannya yang nggak bagus, misalnya dengan riwayat kehamilannya ada penyakit preeklamsi, ada perdarahan. Tolonglah dijaga dulu, dijarangkan dulu jarak kehamilannya, jangan rempet-rempetan, karena untuk memiliki anak itu bukan hanya sebatas cukup dengan hamil lalu melahirkan, tidak. Justru mendidik anak, membesarkan anak itulah perjuangan yang sebenarnya. Tidak masalah kalau misalnya mau punya anak 12, anak 10, tapi silahkan di jarak kehamilannya gitu. Jangan ada istilah kebobolan, jangan ya, karena semua hal itu bisa dicegah dengan apa? Dengan ber-KB. Kalau moto saya sih 2 anak cukup ya, karena mengurus 2 anak aja udah bikin pusing. Dalam arti bikin pusing itu ya tenaga, ya pikiran tercurah sama mereka berdua itu gitu. Jadi
Kalau misalnya ada yang bilang kebobolan lagi, tolong diingatkan kalau misalnya sudah melahirkan, jangan sampai nanti hamil lagi. Tolonglah minimal sayangi rahim sendiri, sayangi diri sendiri, bahagiakan diri sendiri ya, karena seumur hidup kita itu tidak harus selalu bergelut mengurusi anak, tidak harus selalu merasakan mual muntah karena kehamilan. Oke? Sekian dulu ya, nanti dilanjut lagi dengan pembahasan yang berbeda. Atau misalnya punya masukan, mau dibahas apa nih sama Bidan Meme, silahkan komen ya. Menerima kritik dan saran juga. Assalamualaikum.